Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi hari ini kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Kali ini saya Pendeta Margareta Dolf Pelealu yang adalah Ketua Majelis Jemaat di GPIB Bukit Zaitun Duri Riau akan melayani Bapak Ibu, Saudara-saudara sahabat GPIB di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu, mari sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu saat ini di dalam hati pendengaran dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami tidak salah dalam memahami akan kebenaran firman-Mu, dan juga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan beriman kami hari lepas hari. Amin. Ya sahabat GPIB yang terkasih, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat akan kita baca dari kitab 2 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. 2 Samuel pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan membacakannya untuk kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Raja Bani Amon meninggal, dan Hanun putranya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan kesetiaan kepada Hanun bin Nahas, seperti ayahnya telah menunjukkan kesetiaan kepadaku. Sebab itu Daud mengirim pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pegawai-pegawainya atas kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon kepada Hanun tuan mereka, menurutmu apakah Daud hendak menghormati ayahmu dengan mengutus orang-orang kepadamu untuk menyatakan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk memata-matai dan menjungkir balikannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya kepadamu. Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, mencukur setengah dari janggut mereka, dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Lalu dilepasnya mereka pergi. Ketika hal ini diberitahukan kepada Daud, ia menyuruh orang menemui mereka sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita semua yang boleh membaca, mendengar, dan merenungkan, apalagi melakukannya dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat GPIB pasti pernah mendengar istilah no picture hoax. Istilah ini seringkali didengungkan oleh para netizen ketika mendengar atau membaca sebuah berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena itu banyak yang bilang no picture hoax gitu ya. Jadi kalau tidak ada gambarnya, tidak ada buktinya, kami akan menganggap berita itu adalah berita hoax. Karena itu sahabat GPIB, kiranya ketika kita dalam kehidupan ini sering berhadapan dengan hal-hal seperti itu, dengan derasnya informasi, kemajuan teknologi, bahkan juga media sosial yang setiap hari pasti kita gunakan. Ketika kita mendapatkan sebuah berita yang katanya, kiranya kita juga bisa memiliki sebuah kepastian atau sebuah prinsip bahwa no picture hoax.
Karena itu kiranya dalam perenungan kita pada hari ini, kita juga boleh membaca bagaimana pegawai-pegawai dari Raja Daud yang berhadapan atau datang ke hadapan Raja Hanun yang adalah anak dari Raja Bani Amon yang sudah meninggal. Hanun menggantikan ayahnya untuk memimpin bagi Bani Amon. Karena itu Daud mengutus pegawai-pegawainya untuk memberikan rasa berduka cita dan bela sungkawa Raja Daud kepada Hanun atas meninggal ayahnya. Tetapi kemudian Hanun terhasut oleh para tua-tua ataupun para pemuka-pemuka dari Bani Amon yang berkata kepada rajanya Hanun. Mereka bilang, apakah benar para pegawai-pegawai Daud ini datang untuk menyampaikan turut berduka cita atau bela sungkawa mereka? Bukankah ataukah mereka memiliki maksud untuk menyelidiki kota, bahkan juga mau menyerang dan menjungkir balikan kota ini, sehingga kota ini akan menjadi kota yang dikalahkan oleh Israel? Tetapi kemudian Hanun ternyata terbawa dengan hasutan-hasutan tersebut. Hanun terbawa atau percaya kepada kata-kata yang katanya itu. Apakah begini? Bukankah begini? Dan lain sebagainya. Hanun mendengar apa yang disampaikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon tersebut. Lalu Hanun menyuruh untuk menangkap pegawai-pegawai Daud. Bahkan bukan cuma menangkap, Hanun juga mempermalukan para pegawai Raja Daud dengan mencukur setengah janggut dari mereka dan memotong pakaian mereka dari bagian tengah, bahkan dikatakan sampai ke pantat mereka. Kita bisa melihat bahwa sebuah kehormatan bagi laki-laki pada masa itu di zaman Perjanjian Lama, kalau perempuan adalah rambut, kalau laki-laki itu adalah janggut mereka. Jadi ketika janggut itu dipotong, bahkan dicukur oleh orang lain, itu menandakan bahwa tidak ada lagi kehormatan yang diberikan atau penghormatan yang diberikan kepada orang tersebut. Karena itu tadi di ayat yang kelima kita melihat ketika Raja Daud menyuruh orang untuk menemui para pegawai-pegawai Daud yang telah dicukur janggutnya, dikatakan orang-orang itu sangat dipermalukan. Karena mereka merasa bahwa Raja Hanun dan juga tentara atau bahkan pegawai-pegawainya Raja Hanun tidak menghormati pegawai-pegawai Daud yang datang sebenarnya untuk menyampaikan bela sungkawa dan turut berduka cita. Sebenarnya juga di ayat yang kedua kita bisa melihat bahwa Raja Daud itu sangat menghormati Hanun sebagai pengganti dari ayahnya untuk menjadi raja bagi Bani Amon. Dikatakan di ayat yang kedua, aku akan menunjukkan kesetiaan kepada Hanun bin Nahas seperti ayahnya telah menunjukkan kesetiaan padaku. Sebenarnya Daud sangat menghormati Hanun, sebagaimana Daud juga menghormati dan menghargai ayah dari Hanun yang adalah mendiang dari Raja Bani Amon. Tetapi ternyata atas hasutan, atas pendengaran Hanun terhadap katanya itu, gitu ya, Hanun tidak lagi menghormati Raja Daud dan tidak menghormati hubungan baik yang terjalin di antara Bani Amon dan juga bangsa Israel. Karena itu kalau kita mau lihat pembacaan selanjutnya, maka di situ dikatakan Daud juga kemudian mengumpulkan ataupun membuat strategi gitu ya untuk melawan ataupun untuk berperang melawan Bani Amon, dan kita juga lihat bahwa pada akhirnya Bani Amon mengalami kekalahan karena Raja Hanun tidak bijaksana menanggapi hasutan, menanggapi omongan, menanggapi masukan yang diberikan oleh pemuka-pemuka Bani Amon pada saat itu. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perenungan pada hari ini kita belajar akan dua hal. Yang pertama adalah kita belajar dari sisi Raja Hanun. Kita mungkin juga sering kali berada di dalam situasi yang dirasakan dan dialami oleh Hanun.
Mungkin dalam keseharian kita, ketika kita berada dalam keluarga besar, kita berada dalam karya pelayanan, ada saja orang-orang yang akan berusaha menghasut untuk kita membenci seseorang, untuk kita bertindak tidak bertanggung jawab terhadap orang yang lain. Pertengkaran, permusuhan terjadi hanya karena hasutan-hasutan yang mungkin disampaikan, diberikan begitu ya di dalam kehidupan kita. Padahal sebenarnya mungkin awalnya kita tidak punya masalah dengan orang-orang tersebut. Tetapi karena hasutan yang katanya, kemudian kita terbawa dengan hasutan itu dan dengan tidak bijaksana kita mau bermusuhan dengan orang lain hanya karena hasutan. Dan ini seringkali terjadi. Mungkin dalam kehidupan keluarga. Katanya kamu dibilang seperti ini loh gitu ya. Katanya kata saudara kita itu, kamu itu orang yang gagal, kamu itu orang yang saat ini sedang mengalami kejatuhan dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga di gereja, dalam karya pelayanan, hal ini tidak tertutup dalam kehidupan kita. Sekalipun itu di gereja, ya banyak orang yang katanya kamu tidak becus loh jadi pengurus pelkat. Katanya kamu tidak tegas loh sebagai seorang majelis jemaat. Katanya ya, bahkan juga banyak pendeta-pendeta yang seringkali terhasut dengan hal-hal yang katanya itu. Padahal seharusnya kita punya prinsip seperti yang di awal ya, saudara, sahabat GPIB, bahwa no picture hoax gitu ya. Kalau tidak ada buktinya, maka hal itu akan menjadi katanya saja. Hal itu akan menjadi sesuatu yang tidak perlu dipercaya. Karena itu kita belajar dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, di mana Raja Hanun terbawa dan terhasut. Pada akhirnya Raja Hanun mengalami kegagalan karena hasutan tersebut, mengalami kebinasaan karena hasutan tersebut. Karena itu kita mau belajar untuk lebih bijaksana lagi menanggapi omongan ataupun menanggapi masukan-masukan dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita cukup berkata terima kasih, saya sudah diingatkan. Tetapi dengan bijaksana kita tidak akan mudah untuk terhasut. Kita tidak akan mudah untuk terprovokasi. Apalagi provokasi itu adalah untuk menimbulkan perpecahan, menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perselisihan di antara kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya kita mampu untuk secara bijaksana menanggapi semua hal yang disampaikan dalam kehidupan kita. Begitu juga bijaksana dalam bermedia sosial. Kita tidak mampu atau kita tidak mudah untuk terhasut ataupun terprovokasi. Apalagi kalau hal itu sudah menyangkut akan provokasi terhadap agama-agama. Kita tidak mudah untuk terprovokasi ataupun emosi ketika ada orang-orang yang mungkin menghasut ataupun memberikan perkataan-perkataan atau berita-berita yang kita tahu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan hal yang kedua, sahabat GPIB yang terkasih, kita belajar untuk bisa tidak seperti para pemuka-pemuka Bani Amon. Kita juga tidak berada di posisi pemberi-pemberi hoaks di dalam kehidupan. Kita tidak berada di dalam posisi pemberi-pemberi gosip di dalam kehidupan kita. Pemberi-pemberi yang katanya itu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita juga mungkin mendengar dari orang lain, dan apa yang kita dengar, apa yang kita terima, itu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Karena itu ketika kita menerima berita, ketika kita tahu akan sesuatu cukup selesai di dalam diri kita, tanpa harus kita memberikan provokasi kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak akan terjadi yang namanya pertengkaran, perselisihan hanya karena provokasi-provokasi yang diberikan dari mulut kita, yang seharusnya mulut kita adalah untuk memberitakan kebenaran dan juga memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita, menjadikan kita orang-orang Kristen yang bertanggung jawab
untuk memberitakan, menyampaikan kebenaran dan kebaikan melalui karya kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Baiklah sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengakhiri perenungan kita pada saat ini, marilah kita menutupnya dengan doa. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengingatkan kami untuk mengawali hari ini dengan bijaksana. Apapun yang akan kami dengar, apapun yang akan kami baca dalam berita-berita, ataupun kami mendengar dari orang-orang yang berada di sekitar kami, itu kami akan tanggapi dengan bijaksana, sehingga kami tidak akan menjadi orang-orang percaya yang gampang terprovokasi, apalagi untuk menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Karena itu di sepanjang hari ini biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk bijaksana menanggapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih mampukan kami juga ya Bapa, agar dalam kata, perbuatan, sikap, dan perilaku kami hanya menyampaikan apa yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang boleh terjadi dalam hidup kami sungguh-sungguh kuasa Tuhan yang boleh dimuliakan, yang boleh terjadi dan kami karyakan di dalam kehidupan beriman kami. Bapa, pada hari ini kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kami dengan tugas tanggung jawab yang boleh kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan berkati pekerjaan dan usaha-usaha kami. Tuhan berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan dan tumbuh kembang mereka. Tuhan berkati mungkin ada sebagian kami yang juga sedang menjalani dan menikmati liburan karena liburan anak-anak sekolah. Tuhan berkati dimanapun kami berada, biarlah kami mampu berkarya dan juga melakukan apa yang baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati juga GPIB dengan setiap karya pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang ada. Bahkan di bulan Pelkes GPIB ini Tuhan berkatilah agar jemaat-jemaat GPIB, bahkan sampai jemaat-jemaat yang ada di pelosok, kami mampu untuk sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia ini untuk menghadirkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan. Kiranya karya-karya pelayanan GPIB sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar kami. Biarlah dalam tugas tanggung jawab pelayanan Tuhan juga memampukan para pemimpin yang ada di GPIB, baik dalam arah sinodal, mupel-mupel, bahkan sampai di tingkat-tingkat jemaat. Kami mampu untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang membawa karya pelayanan yang terbaik Tuhan. Bahkan gereja kami boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa jika ada jemaat-jemaat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka kembali. Biarlah di hari-hari yang akan datang dengan kekuatan yang Tuhan berikan, jemaat-jemaat kami mampu untuk dapat menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengawali hari kami pada hari ini Tuhan dengan memohon penyertaan Tuhan yang kiranya boleh terjadi, dan berkat-berkat Tuhan, rejeki dari Tuhan kiranya boleh mengalir dan melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya bagi sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya di sepanjang hari ini berkat kasih setia Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan kita. Shalom.